Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY ini merupakan daerah yang memang istimewa dari segi pemerintahannya, kelembagaannya dan juga budayanya. Dan sejak berdirinya Republik Indonesia memang daerah ini sudah unik karena merupakan daerah kerajaan, persisnya Keratonan Yogyakarta. Nah, saat ini Gubernur DIY adalah Sultan yang sedang bertahta. Daerah ini juga terkenal sebagai salah satu destinasi pariwisata yang cukup populer karena peninggalan sejarahnya, candinya dan juga budayanya. Insight saat ini sedang berada di Yogyakarta untuk berbincang bagaimana daerah ini dikelola serta peluang dan tantangannya ke depan bersama Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang juga merupakan gubernur dari daerah Istimewa Yogyakarta. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan salah satu kerajaan yang masih kokoh bertahan di Pulau Jawa, tepatnya di daerah istimewa Yogyakarta. Selama berabad-abad, Kesultanan Yogyakarta mampu melestarikan tradisi di tengah modernisasi. Yogyakarta terkenal dengan kekayaan tradisi dan budayanya, misalnya kesenian karawitan dan kain batik. Kota pelajar ini pun menjadi salah satu kota tujuan wisata utama di Indonesia. Sejak tahun 1989, Kesultanan Ngayogyakarta dipimpin Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 atau yang sebelumnya bernama Bendara Raden Mas Herjuno Darpito. Selain menjadi seorang raja, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 1998. Insight kali ini akan berbincang dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, membahas berbagai isu dan bagaimana masa depan dari salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Ya, saat ini saya sedang berada di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan berjumpa dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga Raja dari Kesultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Gubernur DIY. Halo Pak Sultan, apa kabar? Terima kasih banyak sudah menerima saya di ruangan ini. Ya, baik. Luar biasa, Saya juga terima enak, kasih. nyaman. Ketemu lagi. Iya, ketemu lagi dan sehat walafiat Pak Baik, Sultan. Baik. Masih kelihatannya masih fit sekali. Nah, kita ingat Pak Sultan kan menjadi raja sejak tahun 89 ya, dan menjadi gubernur. Saya tuh masih ingat itu tahun 98 ya sejak terjadinya reformasi. Tidak terasa ya, hampir 20 tahun ya, dan 28 tahun. 28 tahun jadi raja tapi menjadi gubernur hampir 17 tahun. 17 tahun. Nah, yang memang membuat daerah ini istimewa adalah gubernurnya itu juga raja, dan ini kan merupakan keistimewaan dari daerah ini yang sebelum republik juga ini merupakan kerajaan. Nah, Pak Sultan, selama ini punya mandat sebagai raja, tapi juga punya mandat sebagai gubernur. Dalam perjalanannya itu apa, bagaimana kira-kira perkembangan daerah yang di bawah kekuasaan Bapak? Memang kami punya waktu untuk tumbuh itu agak lama, ya. Karena di Jogja ini gubernur tidak hanya 5 tahun, dan bisa bersambung. Sehingga saya lebih memilih bagaimana membangun sistem. Sehingga siapapun pengganti saya tinggal melaksanakan sistem yang memang sudah didesain. Ya. Sehingga dengan membangun sistem itu memerlukan waktu. Tapi sekarang sudah mulai jalan ya. Sehingga harapan saya siapapun pengganti saya akan bisa menghadapi tantangan zamannya. Ya, bagaimana tidak
lepas daripada perubahan tatanan masyarakat yang harus diarahkan ke industrialisasi dan modernisasi. Ya, mau tidak mau ya, Ya. harus tidak bisa ketinggalan zaman. Nggak bisa kita stagnan, nggak bisa. Tapi membangun sistem itu apa-apa saja caranya, strateginya, dan Ya. yang paling penting untuk Jadi ditetapkan. dari awal tahun 2002 kami mengubah, membangun bagaimana APBD ini bisa menerbitkan neraca. Jadi 2001 itu berlakunya otonomi, 2003 kita sudah di publik itu sudah mengeluarkan neraca pemerintah daerah, ya. Dari dari APBD yang ada, ya, menjadi double entry, dari single entry menjadi double entry. Nah, dari situ kita tahu bahwa aparat yang relatif peninggalan Orde Baru punya kemauan untuk berubah, gitu loh. Nah, terus bagaimana kita menata personil, Iya. dari personil kita bicara kalau perusahaan juga punya corporate culture, masuk governor tidak punya corporate culture. Jadi pemerintah juga harus punya corporate culture gitu. Bukan sebagai pengusaha tapi sebagai aparat pemerintahan Harus yang lebih profesional, tugasnya kan? melayani publik. Gitu. Itu bagaimana tantangannya itu mengubah mindset, apalagi kan ya zaman Kita banyak Orde Baru beda melakukan sekali. training-training. Karena untuk menghapus pola yang sentralistik. Ya, memang tidak mudah, ya kan? Perlu proses. Yang penting mereka punya kemauan untuk berubah, karena memang kondisi memang harus berubah. Tantangan Berapa lama harus waktu itu Ya. baru terasa perubahan itu? Ya, jadi akhirnya mendapatkan WTP. WTP itu bukan akhir dari segalanya, justru awal berproses perubahan itu harus terjadi. Ini kelihatan Pak Sultan dari Kelihatan, tahun ya memang ke banyak tahun daerah-daerah sudah baik tingkat 1 maupun tingkat 2 yang juga datang ke Jogja gitu loh. Ya, bagi saya juga tidak ada masalah, silahkan saja gitu. Karena tantangan 7 tahun ini justru kreativitas daerah itu difasilitasi pemerintah dengan pemberian penghargaan kan gitu. Nah, ini kan yang di bawah DIY ini, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini kan ada kota Yogyakarta itu sendiri, tapi kan ada 4 kabupaten ada Bantul, ada Gunung Kidul, ada Kulon Progo dan lain sebagainya. Ini bagaimana menata koordinasi, apalagi kan bupatinya kan juga bukan inilah istilahnya representatif lah. Ini koordinasi selama ini bagaimana? Tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena relatif kita kecil ya, hanya 4 kabupaten 1 kota, sehingga kita bisa membangun komunikasi yang baik. Kita bisa sama-sama saling belajar, ya kan? Saya tidak mau menggurui, kita belajar. Tidak tahu belum tentu dia bodoh, tapi karena mungkin belum berpengalaman untuk berproses, kan gitu aja. Sehingga yang penting kita bisa berdialog secara terbuka. Sehingga soalnya apa artinya di DIY bisa berubah kalau kabupaten kota juga nggak mau berubah, masyarakatnya kan di sana gitu. Nah kebetulan perubahan yang terjadi di tingkat 1 pun juga tingkat 2 juga berubah semua. Nah dari segi ekonomi dan kesejahteraan ya, kalau kita lihat mungkin ya Yogyakarta relatif lebih baik misalnya dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten seperti Bantul atau Gunung Kidul. Ini bagaimana membangun ekonomi di kabupaten itu dan bagaimana memastikan bahwa tidak ada yang ketinggalan, karena kalau saya lihat pertumbuhan DIY ini masih di bawah rata-rata nasional kan, di bawah nasional di bawah 5%. Nah, ini kan masih banyak PR yang 3 tahun ini kita pertumbuhannya lebih tinggi dari nasional 3 tahun ini ya. Karena bagi saya begini ya, bagaimana mungkin Jogja ini akan tumbuh hanya disupport oleh 3,6 juta. Populasinya kecil ya. Nggak mungkin, ya kan? Paling-paling karena saya melihat ya, di Jogja itu satu
kita kan sudah bicara bonus demografi. Jadi kami di Jogja ini melihat bahwa mulai tahun 2010 bonus ini sudah terjadi. Gitu loh. Jadi satu orang yang berpenghasilan ya itu sudah harus menanggung 2-3 orang yang non produktif, yang masih anak-anak muda, tapi juga 2 orang lansia. Gitu loh. Jadi kan bebannya kan berat. Bebannya berat ya. Kira-kira di Jogja sudah 51. Ya karena pendatang relatif juga nggak produktif karena mayoritas kan juga sekolah. Iya, mereka mahasiswa. Ya. Jadi kita punya kesadaran hal seperti itu. Jadi bagaimana yang kita punya histori, ya, tidak mungkin kalau kita tidak di backup oleh wilayah luar Jogja untuk bisa memberikan pertumbuhan ekonomi. Tapi masih mengenai masalah ekonomi karena ya memang secara keseluruhan Indonesia dan dunia juga kan pertumbuhannya kan sedang melamban. Tapi khususnya Yogyakarta juga kena imbasnya. Tantangan terbesar Pak Sultan untuk meningkatkan perekonomian di daerah ini yang akhirnya kan nanti bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya itu apa yang selama ini? Karena dari segi APBD kan juga kita tahu kan pasti ada potong-potong sana sini dan transfer dari pusat ke daerah juga masih kami ini masalah. Jogja ini kan tidak punya sumber daya alam yang relatif pendidikan ini cukup baik, sehingga kami mengandalkan pada sumber daya manusianya. Berarti di industri kreatif. Dan banyak orang kreatif kan? di Jogja. Iya, ya di industri kreatif, ya kan, baik itu di bidang IT, mungkin ya industri kreatif yang lain ya, sehingga banyak kami fasilitasi, gitu loh. Dan kami sekolah-sekolah negeri di sini yang SD SMP pun kami bangunkan semua. Kita pasang komputer di setiap sekolah, gitu loh. 20 biji dengan harapan apa? Toh itu masih 25 tahun kita mengenyam hasil. Ya kan? Jadi mungkin di Indonesia ini pengguna IT ini mungkin terbesar mungkin di Jogja gitu. Dan ini sudah secara infrastruktur tidak ada masalah ya, dari masalah. segi IT-nya. Kami pun kalau ada pertemuan apalagi presentasi, staf kepala dinas dan sebagainya kalau bisa tidak menggunakan laptop, jangan presentasi di hadapan saya bilang gitu. Selain itu keunggulan yang bisa membantu untuk meningkatkan perekonomian, ini kreatif itu tadi kan. Investasi dari luar. Tapi kan kami punya keterbatasan. Ya. Karena kepemilikan lahan di sini kan sempit. Wilayah ini sempit. Ya kan? Jadi tidak mungkin kita pilih industri yang hanya menghabiskan tanah. Karena kosnya jadi mahal, karena tanah jadi mahal. Jadi tapi dari kondisi yang kedua, kami juga kalau industri yang lain yang harus ekspor, kami juga harus menggunakan paling dekat Semarang, karena nggak punya pelabuhan. Jadi cara menghitungnya masih tambah ongkos angkut, ya kan? Jadi kan, tapi dengan keterbatasan itu kita bisa menentukan pilihan jenis industri yang bisa masuk ke Jogja. Contoh-contoh apa saja industri yang dipilih? Saya lebih cenderung industri-industri yang ringan, yang sekarang saya dorong untuk mengurangi kemiskinan dan orang yang putus sekolah. Ya, dari industri-industri kreatif itu, ya kan. Nah sekarang kami baru memfasilitasi suatu industri, biarpun hanya sekedar industri itu bikin tas kalau kita belanja di toko. Tapi kan anak tidak memerlukan skill. Yang penting dia sabar untuk motong kertas saja. Gitu. Ya. Tapi
orang-orang itu kan mereka tidak perlu cari tenaga kerja, aku yang nyarikan tenaga kerja gitu. Jadi yang orang-orang miskin, yang wanita khususnya yang bisa membantu rumah tangga mereka, ya udah kamu masuk. Jadi lebih semakin lama UMKM ini semakin banyak, Pak Sultan. Dan difasilitasi khususnya. Kita fasilitasi. Untuk karena akses apa? biasanya kan modal Karena itu kita akan menuju zaman industri. Mereka tidak akan punya akses untuk itu kalau tidak kita bantu, dan saat ini harus terjadi yang mereka yang diuntungkan pertama kali. Supaya apa? Dia pola pikirnya berubah. Supaya nanti kalau zaman industri ini masuk di Jogja, paling tidak mereka sudah bukan punya dia skill. akan membakar pabrik gitu loh. Karena dia juga sudah merupakan terjadi bagian transformasi budayanya sudah terjadi. Ini sudah mulai kelihatan ke arah situ atau masih jauh? Baik itu di sektor pertanian maupun di sektor industri kreatifnya. Nah, biasanya kan akses terhadap modal itu yang menjadi masalah ya kalau membangun UMKM dan juga memberikan insentif lah bagi masyarakat kecil untuk mengembangkan usahanya. Itu bagaimana? Dari mana Pak Sultan? Sebetulnya karena pemerintah kan pusat APBD, ini kan banyak punya program. Banyak programnya. Ya, banyak program yang bisa punya akses ke perbankan, ya kan? Yang penting, ya kan? Sekarang misalnya dia punya pengalaman kena bencana, misalnya 2010, 2006, otomatis alat produksinya hancur. 2010 pada waktu Merapi juga demikian, ya kami fasilitasi. Toh faktanya perbankan ini kan juga tidak bisa kembali kalau sudah rusak kan. Tapi bisa enggak dari CSR-nya itu untuk bisa dia bangkit kembali, tapi jangan dihapus utangnya. Kalau apa-apa dihapus, diputihkan, dia tidak dididik untuk bermotivasi bekerja keras. Nah, investor-investor yang selama ini juga sudah dilirik ya untuk mau berinvestasi di daerah ini, biasanya dari mana-mana saja? Kami pilih, Bu. Kalau kira-kira hanya ninggalin limbah, lebih baik nggak usah. Gitu. Saya paling ketat untuk menjaga lingkungan. Saya nggak mau. Penting sekali. Ya. Dulu saya pernah nggak usah saya sebutkan, ada 2 pejabat yang memang strategis merugikan aliran sungai dan sebagainya, ya sudah proses di pengadilan. Tapi dengan itu nggak ada lagi yang orang yang punya keberanian untuk melanggar. Iya, dan di sini mungkin diuntungkan karena gubernurnya betul-betul berkuasa terhadap daerahnya, dan bupatinya juga mau tidak mau tunduk ya. Biasanya kan antara gubernur sama bupati koordinasinya kita bisa kan membangun komunikasi asal tidak mau menang sendiri kan. Bagaimana baiknya kan bisa dialog. Tapi pengelolaan APBD selama ini yang paling besar di penggunaannya itu seperti apa, dan income yang didapatkan? Ini kan kita bicara sekarang harus memperluas basis pajak dan lain sebagainya. Kira-kira untuk daerah ini bagaimana pengaturan fiskalnya? Kalau saya pun basis pajak itu yang besar itu kan itu vertikal ya. Lewat Departemen Keuangan. Kita kan hanya tingkat 1 ini kan hanya yang paling besar kan hanya kendaraan bermotor aja. Tapi ya kami kan bisa membantu kepala kanwil pajak di sini bagaimana masyarakat punya kesadaran bayar pajak, ya kan? Targetnya kan kita kan sudah nomor 1, jadi mungkin sudah mayoritas yang orang pasar, Mbak. Orang pasar kan juga harus bayar pajak. Ada satu lagi saya lihat, karena Jogja selain Bali itu lumayan cukup terkenal. Di sini kan daerah yang banyak sekali dengan candinya, peninggalannya, dan kegiatan aktivitas bagi para turis atau wisatawan itu banyak. Nah, bagaimana strategi untuk meningkatkan pariwisata? Karena ini kan bisa menjadi revenue atau pemasukan yang andalan kan, khusus untuk Jogja dan daerah sekitarnya. Begini ya.
candi ini memang masih di bawah wewenang pusat ya. Tapi kami mencoba membantu mungkin memperluas kawasan dan sebagainya supaya bisa ada tempat parkir yang baik dan sebagainya. Itu coba kita. Tapi selama turis itu melihat candi hanya mengatakan artefak, pendapat saya tidak pernah akan berubah. Ya kan? Apa artinya masuk Candi Prambanan, masuk Candi Borobudur, kalau di situ pun buku Borobudur nggak ada, Iya. informasi apapun nggak ada, ya berarti hanya dia ke Borobudur ke Prambanan ya hanya melihat batu, tidak punya nilai apapun. Bagaimana kita akan meningkatkan, gitu loh. Karena itu hanya sekedar tempat untuk ritual dulu, ya kan? Tapi tidak pernah, ya mungkin buku sejarah Borobudur, cerita Borobudur atau apapun orang asing itu mudah didapatkan. Kalau kita pergi ke luar negeri, ya kan? Itu tidak mau tahu tempat-tempat seperti itu. Karena kalau kita keluar negeri yang kita foto itu diri kita sendiri. Selfie di depan. Tapi kalau orang asing itu masuk ke museum, ke candi, dia harus tahu untuk apa dia masuk. Ya, sejarahnya, budayanya. Ya. Nah ini bagaimana? Karena ingin tahu. Ide-ide Ya kan? Pak Sultan untuk mengembangkan supaya pariwisata Tapi ini. kalau kami tidak punya wewenang itu, ini kan masih wewenang departemen, gitu loh. Tapi kan ada inilah. Ya, biarpun dikelola koordinasi. BUMN, saya minta BUMN itu bikin buku, nerbitkan, gitu loh. Tidak hanya yang dipentingkan itu ngambil tiket. Ya memang ngambil tiket, bayar sudah punya duit. Iya. Tapi kan tidak hanya itu. Orang masuk itu ingin tahu, gitu loh. Saya lihat memang ada inilah banyak sekali yang mengelola, ada taman PT Taman Iya, Wisatanya, ada di situ juga kebudayaannya dan ada dari Kementerian Pariwisatanya, tapi ada Pemdanya juga. Nah peran Pemda menurut Pak Sultan karena kan pada akhirnya yang diinginkan kan masukkan ke daerah saya ini kan dari bisanya hanya pariwisata. coba bicara sama direksi, misalnya ya Prambanan. Jelas ada Balet Ramayana, ya. Tapi itu pada waktu bulan purnama. Jadi kira-kira hanya 5 bulan dalam 1 tahun. 1 bulan saja hanya 5 hari. Berarti 5 bulan kan hanya 25 hari dari 1 tahun. Sedangkan tempat itu di-maintain selama 1 tahun. Iya. Tapi untuk pentas hanya 25-30 hari. Jadi tidak efisien ya. Ya tidak efisien. Bisa enggak? Di luar untuk Balet Ramayana itu untuk aktivitas lain. Asal Ya jangan kan? merusak Ya, tapi. ya kan? Toh itu kan di open space gitu. Ya kan? Atau yang tertutup. Sehingga paling sedikit maintenance setahun itu bisa ditutup dari pertunjukan itulah. Minimum gitu ya. Iya. Ya kan? Jadi perusahaan itu kan diringankan. Tapi jadi menurut Pak Sultan selama ini pajak yang dihasilkan dengan datangnya wisatawan ke tempat-tempat ke situs-situs ini itu kurang ya, masih jauh dari harapan. Jauh. Tapi apalagi Pak Sultan, karena kan kalau kekhasan ini kan daerah istimewa, ini kan di situ kan ada budayanya, masyarakatnya yang sangat kreatif. Di sini ada macam-macam dan saya lihat kan jumlah hotel yang ada di Jogja itu sampai ada moratorium kan terhadap pembangunan hotel. Loh, kalau banyak yang bisa dikembangkan. Kalau untuk wisatawan lokal nggak ada masalah. Iya, memang paling banyak wisatawan dalam lokal. arti sudah 3 juta orang. Yang problem ini kan asing ya. Dulu ya, Mbak, sebelum gempa bumi tahun 2006, itu Jogja sudah mendekati 400.000. Ya. Tapi begitu ya. Turis dari mancanegara. Dari mancanegara. Tapi begitu bencana, ya. Langsung turun. Tahun 2006 itu hanya 78.000. Ya kan? Itu naik. Sampai sekarang berarti kan sudah
Ini 2017 Iya, kan sudah 11 tahun ya. 11 tahun. Kami hanya baru 300.000. Jadi masih belum pulih ya Betul. sebelum 2006. Hanya mungkin, ya kan? Mungkin turis ini, pikiran kami beberapa tahun yang lalu ya, mungkin turis ini cara pandangnya juga sudah berbeda. Saya mau datang ke sana, ya kan? Harus pakai apa dan sebagainya. Oh, pakai pesawat, tapi terlalu banyak transitnya, 3-4 kali. Oh, males, misalnya gitu loh. Misalnya gitu. Jadi nggak mungkin akan banyak tambah gitu. Jadi bagi saya international airport yang baru itu baru saya punya prospek gitu loh. Karena bisa direct flight gitu loh. Sudah tidak lagi dari Eropa transit Jakarta di dulu. Qatar atau Dhaka, ya kan? Transit di Singapura, transit di Jakarta baru ke Jogja, Capek atau transit jalannya. di Bali terus baru ke Jogja. Transitnya kan sudah 3 kali. Loh kalau kita pergi terbang juga transit kan juga paling malas. Iya. Berarti mereka kan juga sama seperti yang kita rasakan gitu. Dan mungkin nginepnya mungkin hanya 1 malam atau 2 Iya, malam. iya. Jadi, Iya. tapi ada target yang diinginkan oleh Pak Sultan. Pokoknya akhir tahun ini, tahun sekian kita ingin minimal 500.000 wisatawan asing yang datang ke Jogja. Ada Ya. target-target atau? Kita belum di situ. Itu baru nanti tahun depan. Tapi yang kami conditioningkan bagaimana kami para birokrat, ya, baik di tingkat 1, tingkat 2, kami juga akan campaign ke publik. Kita harus mengubah paradigma. Dengan adanya international airport, kita sudah tidak bisa lagi bicara begini saja sudah bisa. Itu nggak boleh. Gitu loh. Karena dengan makin banyak nanti direct flight orang asing masuk, itu tuntutannya standar pelayanan. Berarti tidak bisa kita mengatakan kami melayani begini aja sudah bisa, itu sudah tidak bisa. Harus memenuhi standar dalam konteks pelayanan pariwisata. Ini kan mengubah paradigma. Iya, mau tidak mau ya. Ya kan? Ngomong-ngomong yang moratorium hotel itu, kenapa Ya. perlu ada moratorium? Memang sudah Ya. banyak sekali. Apakah? Ya, betul. Hanya walaupun masalahnya begini. masih banyak yang Ya. harus Ya dibangun betul. dalam hotelnya. Hanya begitu 67 hotel ini jadi, itu sekarang hari Senin sampai hari Kamis ya, itu average 45-50. Occupancy. Ya, itu break even. Apa artinya investasi? Iya. Gitu loh. Nah kalau tidak untung untuk apa gitu loh. Ya harapan saya di moratorium dengan harapan 2 tahun ini 70, nah baru bisa buka lagi gitu. Jadi Dan 70 ini idealnya dari sehingga mancanegara kan? orang berasumsi investasi di Jogja itu merasa dilindungi. Jangan hanya sekedar dimintain pajak PAD tapi tidak merasa dilindungi, akhirnya dia main harga, tidak ada kepastian. Kamarnya diisi kan. Iya, tapi bukan berarti seperti harus itu. ada effort yang lebih lagi untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Jogja ini. Betul, tapi mereka melihatnya itu kan dengan international airport jelas. Nah, Jelas ini akan international airport ini saat ini kan masih dalam mimpi ya, masih dalam Proses ya. proses. Ini saya dengar-dengar agak susah ya untuk dirampungkan karena masalah tanah dan lain sebagainya. selesai Itu semua. sudah tidak masalah. Tidak itu, masalah, sudah. Itu nanti Sudah kapan? sekarang kemarin kan sudah peletakan batu pertama kan sudah dilakukan Bapak Presiden sudah. Sekarang sudah Kapan ini nanti pesawat pertama yang diharapkan mendarat kita di perkirakan Kulon antara Progo? Maret Juni 2019. Oke. Ini rutenya nanti dari mana kalau internasional? Bisa langsung dari Singapura ke Kulon Progo tanpa harus lewat Jakarta? Hanya saya mohon jangan sekedar Jogja ini jadi tujuan, tapi juga dimungkinkan untuk transit. Misalnya dari European bisa transit di Jogja, karena memang pesawat ini harus ke Australia gitu loh. Sehingga harapan saya Jogja ini di tengah ini bisa berpusat jadi hub.
Pak Sultan, ini saya tertarik ya mengenai ya gaya kepemimpinan dan juga bagaimana mengayomi lah masyarakat di sini kan gubernur tapi juga raja ini kan dua hal yang sangat berbeda. Sementara kan ya kita bagian lah dari NKRI yang selalu dalam proses demokratisasi dan lain sebagainya. Bagaimana di diri Pak Sultan itu sendiri memerankan dua peran nggak ada ini? masalah. Apa? Lah kami ini juara nomor 1 demokratisasi ya 2015-2016. Tapi kan ada inilah istilahnya kan wah ini raja enggak. gitu kan. Tapi dalam waktu yang sama harus jadi administrator juga. Saya hanya minta ya saya memang raja, tapi jangan diperbandingkan di European. Iya. Saya tetap raja Jawa gitu loh, yang punya filosofi sendiri, berbeda dengan di Barat, gitu loh. Mungkin justru wewenangnya lebih besar karena misalnya Ratu Elizabeth dia tidak punya wewenang politik tapi atau dia lebih dia ke punya figur. Kan, crown property kan gitu. Saya nggak mau ada crown property. Ya kalau rakyat memerlukan ya silakan aja dipakai. Itu boleh karena kan memang boleh ya. Memang katanya keraton kan punya tanah di mana-mana dan itu kan digunakan masyarakat semua, ya kan? Tanpa perlu dibayar sewa tuh. Crown property itu harus bicara negosiasi. Ya itu di Barat silahkan, kami di Indonesia lain. Gitu. Gimana mungkin bisa cerita karena kan kalau ya paling income untuk kerajaan itu dari mana? Setahun dia bayarnya hanya 100 perak. Yang penting ada pengakuan bahwa ini bukan tanah dia. Tapi untuk menghidupkan lah istilahnya, ini kan keraton ini kan memerlukan revenue, memerlukan income dan lain sebagainya. Itu bagaimana pengelolaan finansial? Dari mana? Kami mandiri, ya kami usaha sendiri. Tapi jadi jalan terus ya itu. Iya. Contohnya apa saja Pak Sultan? Ya. Dan menghabiskan waktu ya, seberapa banyak? Ya mungkin masuk keraton itu membayar dan sebagainya, tapi kan juga tidak cukup. Ya kan? Kami dengan dana keistimewaan dimungkinkan ya para karyawan itu sebagai penjaga budaya dibantu lewat dana keistimewaan. Ya sudah silahkan. Tapi untuk upacara yang lain tidak. Ya kan? Kami akan membiayai sendiri yang selama ini memang kami membiayai sendiri. Saya nggak mau biaya sendiri ada upacara-upacara nanti kalau justru jadi dana beban dari keistimewaan itu harus lewat EO. Untuk gimana? Iya. Karena kalau kerajaan di Inggris kan dianggap mereka tuh jadi beban ya, katanya harus mereka dapat allowance atau dapat dari pajak. Nah, ini kita di Jogja ini kan bukan apa monarki konstitusional, ya kan? Hanya gubernurnya yang sultan, ya kan? Tapi anak saya, saudara saya kan tidak ada fasilitas gitu. Tapi saya tidak mau kalau ada upacara-upacara di keraton harus biaya dari pemerintah ini harus dilelang, ya kan? Iya, ribet nih. Susah, nggak usah sebenarnya gitu. Tapi dari segi administrator sebagai gubernur ini kan sekarang banyak sekali saya lihat ya keinginan untuk e-government yang lebih efisien, lebih profesional, reformasi birokrasi, semua transparan itu jalan terus Pak Sultan. Di keraton pun jalan juga. Bagaimana tantangan terberat dalam mengelolanya selama ini apa? Lebih ke selain mungkin kalau kami ya sebetulnya kami tahun 2000 saya ini sudah punya 100 komputer dibantu kami investasi 50 perusahaan Microsoft membantu 50. Jadi birokrat, guru-guru itu kita training semua. Nggak ada masalah kalau itu. Sekarang semua sudah bisa menggunakan laptop semua, nggak ada masalah gitu. Hanya persoalannya kalau birokrat di departemen di pusat itu dari masuk awal sampai pensiun tetap di departemen itu, ya kan?
Kalau di daerah nggak bisa. Di daerah itu kenaikan pangkat itu tidak boleh 2 kali di satu instansi. Mereka harus pindah. Harus pindah, zigzag. Sehingga nanti kalau menjadi kepala dinas, kepala SKPD, Jadi pengalamannya udah. itu pengalamannya macam-macam yang lebih luas kan gitu. Tapi ini lebih efisien atau justru Ya kan? lebih ribet dengan ada sistem seperti ini? Nah, problemnya kalau dengan IT, dia jadi programmer atau operator, begitu mau naik pangkat yang kedua dia harus pindah. Nah begitu pindah kan belum tentu ada orang lagi. Wah macet lagi, kita kan pusing. Daripada begitu lebih baik saya sewa orang dari luar. Yang jelas jauh lebih Oh iya toh. profesional. Tapi secara keseluruhan jauh lebih efisien sekarang pemerintah dan lebih transparan. iya. Korupsi segala macam itu Sebetulnya gimana ya, Pak Sultan? korupsi itu sudah nggak bisa. Kalau kita mau jujur, bukan masalah mau atau tidak mau ya, tidak bisa. Karena sudah double entry, ya kan. Kalau dulu single entry, kalau di anggaran itu saya menyediakan duit 100 untuk beli sesuatu, ya, itu begitu saya bayar, saya tidak pernah tahu barang yang saya pesan untuk 100 perak itu masuk gudang enggak. Tapi dengan double entry, saya pesan barang X itu nanti penjaga gudang mengatakan bahwa barang sesuai pesanan sudah masuk. Dan itu harus dicek, jangan-jangan Loh, hanya iya toh. kardusnya doang. Iya. Ya kan? Jadi sebetulnya untuk markup dan sebagainya nggak bisa. Tapi Pak Sultan sendiri hands on nggak? Maksudnya benar-benar teliti gitu dalam Tahu. menjalankan. Saya kan juga baca. Saya nggak mau temuan BPK apa nggak baca. Dan ini Ya mungkin kan? lebih Nah sekarang misalnya ya pemerintah dulu kebijakannya money follow function, dianggap tidak efisien. Sama Pak Jokowi diubah money follow program. Saya mengatakan sama beliau, kalau hanya money follow program, tetap nanti waste Bapak. Resultnya itu harus jelas. iya. Karena ini e-budgeting, ya kan? Nah, kalau risetnya itu jelas, berarti pola penganggarannya, ya kan? Itu pasti sudah diperkirakan akan memberikan pertumbuhan, bermanfaat untuk masyarakat. Nah, tinggal nanti di dalam e-budgeting itu dibangun di mana sampai bedukuan, semua bisa dibuka. Jadi semua transparan. Iya, transparan. Nah, Pak Sultan, biasanya kan kalau gubernur, ya kan di daerah lain mereka kan lewat pilkada, mereka berkampanye, mereka punya janji-janji, dan kalau mereka berhasil dipilih lagi, kalau tidak berhasil mereka ya tidak dipilih lagi. Jadi kan ada semacam check balance dan feedback dari masyarakat. Nah Pak Sultan ini bagaimana selama ini? Check dan balance, feedback, komunikasi dengan masyarakat yang dipimpin itu sendiri bagaimana? Karena kan di sini tidak ada yang polling popularitas dan lain sebagainya kan tidak saya relevan. Saya membiasakan dialog di desa. Ya, masyarakat kalau nggak perlu nggak mungkin akan komunikasi sama saya. Tapi kita ini sebagai pejabat yang harus turun ke bawah, ya kan? Ya kami belusukan itu biasa. Seberapa sering? Apanya? Belusukan dan ini. Nah kami ini kan kalau Sabtu Minggu kan tidak ada hari libur, ya kan? Karena masyarakat kalau tidak dimotivasi nggak bisa, gitu loh. Kami di sini jelas saya bekerja untuk pemerintah. Jadi kalau saya pulang, masyarakat kan butuh ketemu. Ya saya buka praktek seperti dokter, gitu loh. Tamu pertama itu 7:30, 8:30, 9, 9:30. Tamu saya terakhir itu 10:30. Apa-apa saja yang didiskusikan biasanya? Atau keluhan yang paling sering dengar? Ya mungkin masalah keluarga, masalah-masalah kondisinya. Berkeluh kesah ya.
masyarakat di situ mungkin kurang nyaman lagi dan sebagainya gitu. Tapi kesannya kalau nggak saya buka begitu, ya kan, masyarakat ini nggak punya akses. Makanya saya itu sering bicara sama teman-teman, ya kan, saya ini jadi gubernur itu malah repot. Kenapa? Ya kan? Karena kalau orang mau ketemu sama saya, ya kan? Wah, kalau hanya masalah ini tidak perlu ketemu Bapak Gubernur, cukup kepada sekda, cukup kepada kepala dinas, atau mungkin cukup diselesaikan sana, nggak usah Bapak Gubernur. Kan gitu. Iya. Jadi masyarakatnya belum tentu bisa ketemu saya. Tapi kalau di rumah, itu nggak boleh sekretaris saya itu menolak orang yang mau ketemu sama saya. Siapapun bisa ketemu sama saya, kapanpun, gitu. Ngomong aktif nggak di medsos? Sekarang kan semua Apanya? pejabat, Pak Sultan sendiri. Kita Kita lihat anak-anak aja. saya yang seperti itu, tapi saya belum ya. Belum. Saya Nggak ada rencana Pak Sultan karena bagi sekarang saya komunikasi. itu penting ya, bagi saya penting. Tapi saya belum bisa karena tulisan itu saya anggap belum belum beretika gitu. Gitu loh. Ya kan? Menarik ya. Bagi saya ya karena mungkin sebagian publik itu tidak diketahui wajahnya dan namanya, jadi sering nulis seenaknya gitu. Iya, memang banyak. Saya kok jadi begini gitu. Banyak ajaib sih. Ya. Tapi kita lihat kan presiden di mana-mana sekarang mereka Oh, iya. langsung Ya. untuk mendapatkan feedback. Tapi ada rencana ke depan. Ya saya sebagai gubernur mau sebagai sultan kan nggak bisa bicara seperti itu gitu loh. Ke depan Pak Sultan bagaimana? Karena daerah ini memang unik ya. Gubernurnya biasanya ya adalah siapa yang saat itu menjadi rajanya atau sultannya, dan kita ketahui bahwa Pak Sultan memiliki 5 putri. Ya. Dan tentu harus ada semacam suksesi yang Ya. katanya disiapkan. Bagaimana bisa sharing sama kita Jadi begini ya, ke depan? kita ini selalu berorientasi ke barat, ya. Di sana ada Belanda, ada Spanyol, ada Inggris dan sebagainya, sehingga masih anak-anak pun sudah dikatakan kamu kroonsprins. Ya, putra mahkotanya atau Jawa nggak bisa. Di Jawa nggak bisa, di Jogja itu nggak bisa. Harus berproses, laku, lakon, kualitatif tidak. Bisa diteladani masyarakat enggak. Nah, proses ini yang harus dilalui. Gitu loh. Ya kan? Jadi kalau orang sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, sarjana, ya kan? Nah, ini proses lakunya kan harus lewat sekolah itu. Jadi lakon, otomatis dirinya juga dari pembelajaran sekolah itu dia kualitatif tidak. jadi tidak otomatis Oh, menjadi tidak putra. otomatis. Harus ada Oh, enggak. rapat dan persetujuan itu Ya. sendiri. Nah, ke depan Biarpun harus pertama dari anak permaisuri, kan hanya di situ. iya. Tapi proses lakon itu harus dilalui. tapi masalah karena ini harus laki apa sultan kan Lah, otomatis kebetulan, kan tapi kan sultan tidak gitu. Tidak ada ketentuan yang menyangkut masalah laki-laki perempuan, jadi sekarang sudah disiapkan ya ini ya kan? Ya, apalagi putri sulung Pak apalagi Keraton Jogja menyatakan diri menjadi bagian Republik Indonesia. Konstitusi Republik tidak membedakan laki-laki sama perempuan. Menjadi gubernur kan harus dimungkinkan untuk laki-laki atau perempuan. Kan Jadi gitu. sudah disiapkan sekarang Pak. Biar saudara saya, anak saya, biar berproses di masyarakat. Siapa yang akhirnya menjadi Yang paling lakon dan cocok kualitatif
Tapi yang penting kan salah satu dari iya, putri Pak. Iya. itu Iya. sudah menarik ya. Karena di kerajaan Inggris juga sekarang kan tidak ada lagi harus laki atau perempuan, tapi yang penting yang sulung gitu. Loh, saya pun berproses seperti itu dulu. Jadi tergantung dengan kecocokan dan lain sebagainya. Iya, saya itu diminta membantu orang tua, tapi nggak pernah di tempat yang enak. Tempat yang susah di situ saya dimasukin. Oke, mungkin terakhir Pak Sultan, karena bukan yang enak duduk di kursi, enggak. Gitu. Yang terakhir mungkin Pak Sultan, karena yang namanya kan Kerajaan Yogyakarta sebelum ada Republik ini kan sudah ada ya, sudah berabad-abad. Bagaimana melihat posisi, situasi dan keunikan daerah istimewa ini dalam konteks NKRI? Jadi kalau saya ya, pendapat saya ya, kami punya komitmen ya dari negara yang berdaulat yang bersifat kerajaan menjadi bagian dari republik. Ya, bagi saya itu komitmen, bukan masalah pengorbanan. Ya, nanti kalau pengorbanan nanti dikira saya meninggikan, sombong, bukan. Tapi sebagai kehormatan maupun sebagai suatu konsekuensi zaman, ya kan, yang itu kan tetap sudah saya anggap final, ya kan. Nah sekarang bagaimana Jogja ini tetap bisa menjadi spirit untuk Indonesia, menjadi salah satu bagian dari Great Wall, ya kan, yang bisa memberikan contoh apa artinya kehidupan, ya kan, apa artinya berbangsa dan bernegara, dan apa artinya mengabdi, ya kan, pada rakyat. Itu aja, ya kan. Saya tidak ingin balas jasa, tapi justru kesadaran itu harus tumbuh dari Jogja, baik itu yang pendatang maupun mereka yang asli orang Jogja gitu. Ya, jadi karena harapan saya hanya dengan cara seperti itu Republik ini langgeng, kapanpun, generasi kapanpun, kan gitu. Bukan perbedaan itu yang kita berikan, ya kan. Makanya kalau sering di Jogja kan juga banyak organisasi-organisasi sosial, organisasi profesi, kan gitu, ya. Yang levelnya nasional, entah dari sisi akademik maupun non-akademik kan begitu. Kan sering yang terjadi asosiasi-asosiasi organisasi itu berbeda pendapat dengan pemerintah pusat. Kan gitu, ya kan? Tapi tidak pernah ada dialog, ya kan? Ya, kebetulan di Jogja mungkin ada asosiasi atau organisasi yang levelnya nasional seperti itu. Kalau ketemu sama saya bilangnya mesti beda. Bapak itu jangan hanya setuju sama yang ada di pusat, tidak setuju. Itu bukan Jogja, gitu. Jogja itu justru Bapak, biarpun pimpinan di organisasi itu yang relatif tidak setuju dengan kebijakan itu, bisa enggak Bapak punya rumusan lain untuk bisa mengkompromikan antara asosiasi atau himpunan atau organisasi yang enggak setuju ini menjadi jalan keluar. Itukah misi kita yang dari Jogja, bukan sekedar berbeda atau tidak. Tolong, gitu loh. Jadi yang justru mendamaikan, bukan malah ikut mengatakan tidak setuju, biarpun punya dasar, tapi jalan lain ada enggak sih? Masa enggak ada jalan lain? Pasti ada, tergantung komprominya gitu. Jadi jangan menciptakan dikotomi setuju dan tidak setuju, tapi masyarakat yang dirugikan, gitu loh. Kita lihat itu masyarakatnya, jangan organisasi kita.
Jadi mau tidak mau ya harus dekat dengan masyarakat, Loh, harus iya, tahu Bang. aspirasinya Ya kan? apa. Iya. Tapi selama ini Pak Sultan bagaimana hubungan dengan pemerintah pusat, khususnya misalnya Presiden? Ini kan Pak Sultan sudah berapa Enggak ada masalah. berapa Itu Presiden, enggak ada komunikasi jalan terus, dan ini keterlibatan dalam politik, karena demokrasi itu kan mau tidak mau kan politik itu wah nomor satu lah Loh, istilahnya. iya. Bagaimana Tapi ini kan, memposisikan? saya kan bukan selebriti, ya kan? Jadi kalau saya ketemu presiden, ketemu wakil presiden, ketemu menteri kan bukan dipublish, kan gitu. Saya kan bukan selebriti. Saya kan hanya mencoba untuk berbuat sesuatu saja yang saya anggap menurut pikiran saya baik, dan saya jujur mengatakan itu aja. Demi Republik kan itu aja. Gitu. Tapi keberpihakan terhadap politik satu partai dan lain sebagainya, ya menurut Nah kalau Pak, partai memang dilarang oleh undang-undang. Gitu. maksudnya secara ini apakah ada ya lebih ke misalnya cenderung sini itu sama sekali tidak Enggak, di luar itu Pak? Enggak. Saya suruh, ya kesadaran saya saja, dari awal saya lahir memang untuk mengabdi, ya udah lakukan aja gitu loh, ikhlas saja gitu. Soalnya kalau stres kan malah beban. Oke, Pak Sultan terima kasih banyak Ya, telah sama-sama. menerima saya Sama. dengan insight-nya luar biasa, Ya. dan ya semoga dikaruniai dengan sehat, Ya, kesehatan. terima kasih, Dan, sama-sama lah. oke, Ya, kan? terima Ya, kasih. terima kasih. Ya, demikian bincang-bincang kita dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya, luar biasa dedikasinya, dan juga ternyata tidak terasa sudah cukup lama ya mengemban tugas baik sebagai sultan maupun gubernur ya dari daerah istimewa Yogyakarta. Saya Desi Anwar, jangan lupa saksikan Insight di lain kali. Bye bye.